Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berambisi menorehkan prestasi gemilang pada musim 2023-2024. Sejumlah pemain diprediksi mempunyai peran penting di tim Setan Merah dalam perburuan titel juara. Sejumlah nama diprediksi akan memiliki peran penting di Manchester United pada musim depan. 5 pemain tersebut seperti dilansir Sportskeda adalah Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro, Lisandro Martinez, dan juga Andre Onana yang akan membuat MU berjaya pada musim ini untuk memenangkan trofi juara Liga Inggris maupun trofi-trofi lainnya. Manchester United telah melakukan kontak dengan OG Sennis terkait potensi transfer Jean-Clair Todibo pada jendela transfer musim panas tahun ini. RMC Sport mengklaim bahwa Setan Merah telah menghubungi OG Sennis mengenai kemungkinan kesepakatan untuk Jean-Clair Todibo. Mereka telah menanyakan syarat-syarat untuk kepindahannya. Sementara itu, MU juga telah melakukan kontak dengan perwakilan sang pemain dan pembicaraan berlangsung cukup positif. Transfer pada akhirnya akan bergantung pada jadi tidaknya Maguire meninggalkan klub. OG Sennis menginginkan sekitar 45 juta euro untuk kesepakatan dapat terjadi dengan mudah jika United bersedia untuk mendekati harga tersebut. Namun hal tersebut tergantung pada jadi tidaknya Maguire meninggalkan Old Trafford. Manchester United dikabarkan akan membuka komunikasi formal dengan Aaron Wan-Bissaka untuk membawa terkait kemungkinan untuk memperpanjang masa bakti. Wan-Bissaka berada di tahun terakhir dari kontraknya saat ini dengan Manchester United. Meskipun klub memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan. Namun dilansir dari Daily Mail, United berencana untuk memulai pembicaraan dengan sang bek kanan terkait kemungkinan untuk memperpanjang masa bakti setelah bursa transfer musim panas ditutup. Aaron Wan-Bissaka adalah salah satu bek 1-lawan-1 terbaik di dunia. Namun ia juga menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam kemampuannya membangun serangan selama 6 bulan terakhir. Inilah mengapa Ten Hag memilihnya daripada Dalot selama paruh kedua musim lalu. Mantan pemain bertahan Crystal Palace ini juga membangun kerjasama yang baik dengan Anthony di sisi kanan. Kehadirannya di lini belakang membuat pemain asal Brazil itu dapat mempertahankan posisi yang lebih tinggi untuk meningkatkan peluang dalam melakukan serangan balik. Menawarinya kontrak baru adalah yang lebih baik, keputusan yang tepat dari Setan Merah. Dengan Dalot dan Wan-Bissaka yang masih berusia pertengahan 20-an, United tidak perlu khawatir mengenai posisi bek kanan untuk beberapa tahun ke depan. Everton sedang memantau situasi Harry Maguire setelah mendapati tawaran West Ham United ditolak oleh Manchester United. Menurut The Independent, Everton kini memantau situasi Maguire setelah tawaran West Ham United ditolak. Bek itu sendiri ingin keluar dari klub untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain karena itu akan sangat penting baginya menjelang Euro 2024. Setan Merah tertarik untuk menuntaskan gelandang Sofyan Amrabat dan bek tengah OG Sennis, Jean-Clair Todibo. Tetapi perekrutan akan tergantung pada jumlah uang yang dapat mereka hasilkan dari penjualan sebelumnya. Mason Greenwood dilaporkan terus berlatih bersama Manchester United dalam waktu dekat. Pemain 21 tahun tersebut akan mendapatkan kepastian soal masa depannya bersama Setan Merah. Mason Greenwood tidak pernah bermain untuk United sejak Januari 2023. Setelah 19 bulan tidak bermain sepak bola, Mason Greenwood siap menyambut fase baru dalam karirnya. Laporan The Sun bahwa Mason Greenwood punya dukungan dari sebagian besar pemain Manchester United. Manajer Erik ten Hag juga dilaporkan berada di pihak Greenwood jelang penentuan soal masa depannya oleh pihak klub. Saat ini ada dua skenario yang mungkin diambil United untuk Greenwood.
Pertama, dia akan langsung kembali ke tim utama, tentu dengan beberapa penyesuaian dan masa adaptasi karena Greenwood cukup lama tidak bermain. Kedua, United akan meminjamkan Mason Greenwood ke klub lain selama 1 musim penuh. Dia diharapkan mendapatkan menit bermain di klub lain, lalu bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama musim depan. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Romeo Lavia nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut gelandang Southampton tersebut di musim panas ini. Menurut laporan The Times, Manchester United mengincar jasa Romeo Lavia sebagai penerus Casemiro. Manchester United butuh sosok lain untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing Casemiro, terutama karena Casemiro saat ini usianya sudah tua, sehingga ia tidak bisa bermain di semua pertandingan MU. Laporan yang sama menyebut bahwa MU tidak main-main dalam rencana merekrut Lavia. Mereka dikabarkan sedang menyiapkan tawaran baru untuk sang gelandang, namun mereka belum bisa menawar sang gelandang dalam waktu dekat. Setan Merah perlu menjual beberapa pemain mereka agar bisa mendapatkan jasa Romeo Lavia. Jadi jika pemain itu sudah laku, baru mereka akan mencoba menebus sang gelandang dari Southampton. Wout Weghorst mengucapkan terima kasih tulus kepada fans Manchester United atas pengalaman yang tidak terlupakan selama masa tinggalnya di Old Trafford musim lalu. Melalui akun Instagram pribadinya, Wout Weghorst mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para fans klub. Ia membagikan pengalaman-pengalaman berharga yang ia alami selama masa tersebut. Dalam unggahan tersebut, ia mengekspresikan kegembiraannya atas momen-momen penting seperti memenangkan trofi dan mencetak gol pertamanya di Old Trafford. Saya sangat menikmati setiap detik di klub ini, mulai dari memenangkan trofi hingga mencetak gol pertama saya. Melawan Real Betis di Old Trafford, mimpi saya menjadi kenyataan. Saya sangat bangga mengenakan badge ini. Semoga yang terbaik selalu mengiringi Anda semua di masa depan, para fans Manchester United. Terima kasih atas segalanya. Saga transfer Donny van de Beek nampaknya akan segera berakhir. Manchester United mulai melunak dan siap melepaskannya ke Real Sociedad. Dilansir Mundo Deportivo, proses transfer Van de Beek ke Sociedad sendiri sempat berjalan alot. Sociedad ingin meminjam sang gelandang terlebih dahulu. Baru di akhir masa peminjaman, mereka bisa mempermanenkannya dengan klausul pembelian permanen. Namun MU dilaporkan enggan menyetujui tawaran itu. Mereka lebih suka jika Real Sociedad langsung membeli sang gelandang secara permanen. Setelah sejumlah proses negosiasi, MU dikabarkan sudah mulai melunak terkait transfer Van de Beek. Setan Merah dilaporkan bersedia melepaskan sang gelandang dengan status pinjaman. Namun mereka memberikan satu syarat kepada Real Sociedad. Klausul opsi pembelian permanen itu diubah menjadi obligasi pembelian. Jadi apapun yang terjadi, Real Sociedad harus membeli sang gelandang di akhir masa peminjaman nanti. Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan memberikan ultimatum kepada pemain muda Facundo Pellistri. Erik ten Hag meminta pemuda Uruguay itu untuk memenuhi permintaannya sebelum bisa pergi dengan status pinjaman. Menurut Manchester Evening News, pria Belanda itu mendesak Facundo Pellistri untuk memperpanjang kontrak terlebih dahulu. Erik ten Hag menaruh harapan besar kepada Pellistri bisa menjadi pemain hebat di masa depan sehingga tidak mau kehilangannya dalam waktu dekat. Erik ten Hag ingin masa depan Facundo Pellistri jelas dulu sebelum melepasnya dengan status pinjaman. Legenda Manchester United Gary Neville percaya hanya satu tim yang mungkin bisa menantang Manchester City di Liga Inggris musim depan. Gary Neville mengatakan itu saat membuat prediksi gelar Liga Inggris menjelang musim baru. Musim lalu, skuad asuhan Pep Guardiola mengalahkan Arsenal untuk memenangkan gelar ketiga berturut-turut dalam perjalanan ke treble bersejarah. Catatan ini menyamai pencapaian MU di era Sir Alex Ferguson. Dalam sejarahnya, tidak ada tim yang pernah memenangkan 4 gelar Liga Inggris berturut-turut. Gary Neville yakin Arsenal asuhan Mikel Arteta yang finish 5 poin di belakang City setelah keruntuhan di akhir kompetisi akan menjadi tim yang merebutnya. Dia mengesampingkan Manchester United dan Liverpool.
karena merasa mereka tidak cukup siap untuk tugas itu dan bahkan menghilangkan Newcastle United sepenuhnya dari 6 besar. Manchester United dikabarkan tidak akan memberikan persetujuan pada Dean Henderson untuk melakukan tes medis di Nottingham Forest. Apa alasannya? Menurut laporan dari The Sun, Manchester United enggan merestui kepergiannya karena adanya kekhawatiran mengenai kondisi medis. Laporan tersebut mengklaim bahwa Dean Henderson belum sepenuhnya pulih dari masalah pahanya meskipun memperlihatkan kemajuan dalam latihan. Man United khawatir bahwa tes medis yang berat dapat memperparah cedera Dean Henderson dan membuatnya harus menepi untuk waktu yang lebih lama. Kedua klub siap untuk menunggu hingga sang penjaga gawang pulih sepenuhnya sebelum mereka mengizinkan dirinya untuk menjalani tes medis sebagai pemain baru Nottingham Forest.